Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairi, NIM 2522308, di kelas 1H P3, yang ingin menyampaikan atau menjelaskan sebuah materi dari logika algoritma yang dari bab 4 sampai bab 7. There's no going back. Baik, langsung kita masuk aja ke materi yang pertama, yaitu dasar algoritma pemrograman. Yang pertama itu percabangan. Pengertian percabangan itu merupakan salah satu kontrol untuk mengatur jalannya program. Karena beberapa kasus tidak dapat pecahkan secara sekuensi, di mana percabangan digunakan untuk melakukan seleksi terhadap nilai. Kemudian dari nilai tersebut akan menjelaskan atau menjalankan perintah atau statement di bawahnya berdasarkan pada nilai. Adapun beberapa jenis dari percabangan dan implementasinya. Yang pertama itu percabangan bersyarat. Pada percabangan bersyarat secara gratis dibesar dan dibagi menjadi dua, yaitu percabangan dengan menggunakan if dan switch. Berikut penjelasan secara masing-masing percabangannya. Yang pertama itu percabangan if. Percabangan if merupakan bentuk percabangan yang paling sederhana, karena hanya akan menghasilkan nilai dan fase, di mana struktur ini akan melakukan perintah pada blok perintah apabila nilai pada syarat terpenuhi. Yang kedua yaitu percabangan switch case. Perintah switch case pada dasarnya sama dengan perintah if. Hanya pada perintah switch case harus diakhiri dengan break. Hal ini bertujuan untuk memisahkan antara case dengan yang lainnya. Yang kedua itu percabangan tidak bersyarat. Beda dengan bentuk percabangan sebelumnya. Untuk bentuk percabangan yang kedua adalah percabangan tidak bersyarat, di mana dalam aplikasinya akan mengarahkan eksekuensi program ke line program yang dituju, menggunakan perintah goto. Namun fungsi ini hanya berjalan di PHP versi 5.3. Materi yang selanjutnya itu perulangan. Perulangan atau loop adalah perintah program yang berfungsi untuk mengulang beberapa baris kode program atau lebih, atau perintah sampai pada batas yang telah ditentukan. Untuk membuat perintah perulangan setidaknya kita harus mengetahui 3 komponen yang harus ada dalam perulangan. Yang pertama yaitu kondisi pada saat awal perulangan. Yang kedua yaitu kode program atau perintah yang akan diulang. Yang ketiga yaitu kapan perulangan ini akan berhenti. Penggunaan kode perulangan ataupun perulangan dalam bahasa pemrograman dapat memberikan efisiensi dan memperpendek kode program. Karena dengan menggunakan perulangan, proses yang dilakukan berulang, misalnya menuliskan huruf A sampai 500 dapat ditulis dengan beberapa baris coding saja. Secara umum proses looping atau perulangan dibedakan menjadi dua,
Yang pertama itu looping yang jumlah kali perulangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Yang kedua yaitu looping yang jumlah kali perulangannya belum diketahui. Adapun jenis-jenis perulangan dan implementasinya. Yang pertama yaitu perulangan wet. Seperti pada penjelasan sebelumnya, struktur perulangan well digunakan untuk kondisi perulangan yang banyaknya perulangan tidak diketahui sebelumnya atau tidak dapat dipastikan pada saat kode program itu dituliskan. Yang kedua yaitu statement do well. Perintah looping dengan well dan dengan perintah do well pada prinsip hampir sama. Yang membedakan hanya pada kapan pengecekan kondisi perulangan itu dilakukan. Pada struktur perulangan well, kondisi perulangan diperiksa di awal, sehingga apabila kondisi tidak dipenuhi sejak awal, maka perulangan tidak akan dilakukan sama sekali. Yang ketiga itu perulangan or. Perulangan for. Perulangan for digunakan apabila sudah diketahui berapa kali kita akan melakukan perulangan oleh karenanya untuk kondisi perulangan for. Maka membutuhkan 3 kondisi, yaitu kondisi awal perulangan, kondisi pada saat perulangan, dan kapan perulangan harus diberhenti. Yang keempat itu perulangan bersarang atau nested loop. Perulangan bersarang pada dasarnya adalah perulangan yang di dalam perulangan, seperti untuk array ataupun perintahnya yang dapat menggunakan for, well, ataupun do well. Selanjutnya yaitu rekursif. Adapun pengertian dari rekursif adalah dalam ilmu komputer, rekursif menjadi hal yang sangat penting. Secara sederhana, rekursif disimpulkan sebagai perintah untuk memanggil dirinya sendiri, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Di pemrograman rekursif digunakan dalam fungsi yang memiliki peran memanggil dirinya sendiri. Adapun implementasi dari rekursif, yang pertama yaitu fungsi pangkat. Untuk menghitung 10 pangkat atau n dengan menggunakan konsep rekursif, secara notasi pemrograman dapat ditulis 10 0 sama dengan 1, 10n sama dengan 10 kali 10n kurang 1. Itu contohnya dari fungsi pangkat. Yang kedua itu fungsi faktorial. Secara notasi pemrograman dapat ditulis FAKT sama dengan dalam kurung 0 sama dengan 1. FAKT dalam kurung 0 sama dengan n kali FAKT dalam kurung n kurang 1. Itu contoh dari dari fungsi faktorial. Yang ketiga itu deret Fibonacci. Contoh deret Fibonacci adalah 0, 1, 2, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 dan seterusnya. Baik, lanjut ke materi yang bab 5 yaitu larik dan array. There's no going back. Pengertian larik atau array.
Lari atau array adalah suatu pubah atau perubahan hanya dapat menyimpan sebuah nilai saja dan tidak dapat menyimpan beberapa nilai yang bertipe sejenis. Array adalah data terstruktur yang terdiri dari kumpulan nilai-nilai data dengan tipe data yang sangat tersimpan secara berurutan menggunakan nama yang sama. Array dalam pemrograman juga sering disebut dengan istilah larik atau tabel. Penggunaan array dalam pemrograman digunakan ketika memiliki sejumlah data dengan tipe yang sama yang memerlukan penyimpanan sementara sebelum data tersebut diproses. Adapun bentuk array dalam dimensinya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama array dimensi 1. Array satu dimensi merupakan sebuah variabel yang menyimpan kumpulan-kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan hanya memiliki satu indeks. Yang kedua yaitu array dimensi 2 atau multidimensi. Array dua dimensi atau array multidimensi merupakan pengembangan dari array dimensi 1 yang sering dikenal dengan istilah matrik yang terdiri dari lebih dari satu baris atau kolom. Kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu bab 6, yaitu metode divide dan conquer yaitu. There's no going back. Adapun pengertian dari metode divide dan conquer ini adalah suatu metode pemecahan masalah besar yang dengan cara membagi masalah-masalah itu menjadi lebih kecil secara berulang-ulang sehingga masalah tersebut dapat diselesaikan secara langsung. Adapun langkah-langkah umum metode divide dan conquer. Yang pertama yaitu divide, yang kedua conquer, dan yang ketiga itu combine. Yang selanjutnya yaitu pengertian metode sorting. Metode sorting yaitu merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek. Dan yang selanjutnya itu algoritma sorting. Algoritma sorting adalah kumpulan langkah sistematis atau secara berurutan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya itu algoritma selection sort. Selection sort merupakan algoritma sederhana yang berisi perbandingan dengan memilih elemen dengan nilai paling rendah dan menukar elemen yang terpilih dengan elemen KI. Yang selanjutnya yaitu algoritma insertion sort. Salah satu algoritma sorting yang paling sederhana adalah insertion sort. Algoritma insertion sort pada dasarnya memilih data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yaitu yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Yang selanjutnya itu algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma penyortiran
yang sangat efisien dan didasarkan pada pemartisan array dan data menjadi array yang lebih kecil. Yang selanjutnya itu algoritma bubble sort. Metode pengurutan gelombang ataupun gelembung atau penukaran dapat dilakukan dengan meletakkan elemen terbesar pada sebelah paling kanan urutan n, dan kemudian elemen tersebut kedua diletakkan di posisi n sampai 1 atau n1, begitu juga seterusnya. Selanjutnya algoritma Merge sort. Merge sort adalah algoritma yang dijalankan sebagai akibat dari terlalu banyaknya daftar yang diurutkan. Dengan menghasilkan lebih banyak daftar yang diurutkan sebagai output, algoritma Merge ini disesuaikan untuk mesin drive, tetapi penggunanya dalam akses memori acak besar yang terkait telah menurun. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.